Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah makan belum? Sudah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Kita absen dulu ya. Alfiana, Andini, Aprisya, Awaliatul Husna, Ayu Ramadhani, Erliana, Fatih, Gea, Gita, Haikal, Hadir. Aldo, Fikri, Nabila, Nadia, Nela, Rahel, Ririn, Rizky Aditya, Sabila, Syahida Umairah. Baik, alhamdulillah hadir semua. Untuk menyegarkan pagi ini, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, paham? Oke, konsentrasi. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, sekali lagi. Tepuk 2, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita semua. Ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ingat. Materinya tentang apa? Sel. Apa sih itu sel? Ada yang tahu? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Baik. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Apa saja yang terdapat di sel? Inti sel. Ada lagi yang menambahkan? Dinding sel. Ada lagi yang menambahkan? Apa lagi? Vakuola. Vakuola. Oke, terima kasih. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang itu ya. Hari ini kita lihat. Ini orang lagi ngapain? Minum jus. Apakah kalian makan setiap hari? Ya. Apa manfaatnya bagi tubuh kita? Mengisi energi tubuh. Mengisi energi tubuh. Mengisi energi tubuh. Apalagi? Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh. Oke. Jika kita telat makan, bagaimana rasanya perut kita? Asam lambung. Asam lambung. Ada lagi? Sakit perut. Sakit perut. Oke, mantap. Nah, dari ini tadi kita akan belajar tentang Sistem pencernaan manusia. baik. Apa tujuannya? Oke, kita lihat. Pada saat kita belajar ini nanti, kalian harus bisa mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Kemudian, manfaatnya untuk kita apa? Nih, yang pertama, memahami fungsi organ pencernaan. Yang kedua, menjadi lebih peduli terhadap kesehatan. Itu ya, yang kita harapkan nantinya. Kemudian, penilaiannya. Penilaian ini ada 3. Yang pertama yang akan saya nilai nanti adalah sikap kalian. Pada saat kalian pada saat kerja kelompok ataupun dalam kelas, apakah kalian aktif dalam pembelajaran? Bagaimana kerjasamanya? Disiplin tidak, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pada saat pengerjaan proyek. Nah, di sini akan saya lihat kreativitasnya bagaimana, kerapiannya bagaimana, dan presentasi. Kemudian berikutnya yaitu pembelajaran pengetahuan yang formatif. Saya akan mengambil nilai di evaluasi nanti di pengetahuannya gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat gambar apa ini?
Organ tubuh. Organ sistem pencernaan. Yang pertama ada apa? Organ apa saja tuh yang ada di situ digambar? Mulut. Apa lagi? Setelah itu Usus halus. Usus besar. Rektum. Anus. oke. Ada yang tahu tidak fungsinya untuk apa? Fungsi mulut dulu deh. Fungsi mulut itu kan yang pertama adalah mengunyah makanan menjadi lebih kecil. Nah, kalau kerongkongan apa tadi? Ya, silahkan. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oke, selanjutnya. Fungsi berikutnya apa? Lambung. Lambung. Apa? Untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Ya, menghancurkan makanan lebih halus lagi seperti bubur gitu ya. Kemudian setelah lambung apa lagi tadi? Usus halus. Usus halus. Tempat penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, penyerapan sari makanan yang ada di situ. Selanjutnya usus besar ya. Pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan air. Oke, pembusukan sisa makanan dan penyerapan air. Baik, silahkan kalian lihat materi kalian yang ada di classroom. Dilihat dan dibaca. Di situ ada dua. Yang pertama ada materi biasa dan ada video. Silahkan. Dibuka dulu. Ya. Jika ada yang mau lihat video, silahkan. Yang mau materi biasa, silahkan. Baik. Ini duduk sesuai dengan urutan minggu kemarin enggak? Iya. Kemarin tuh ini ya kelompoknya ya, sudah semua ya. Baik, sekarang lihat LKPD yang ada di classroom kalian. Ini LKPD untuk poster. Silahkan kalian lihat di situ dan dibaca LKPD-nya. Ada alat dan bahannya, elemen apa saja yang harus ada pada poster. Nah, ini kriteria penilaian dari saya. Ya, harusnya ada urutan-urutan di situ nanti. Paham ya? Kemudian ini LKPD untuk alat peraga sederhana atau model. Ya, model pencernaan sederhana. Nah, ini juga begitu. Ada elemennya, ada kriterianya seperti apa. Jadi di dalamnya juga harus terdapat apa saja gitu ya. Oke. Kemudian ini contohnya. Contoh poster. Harus ada apa aja sih di situ? Pertama harus ada temanya dulu pada poster. Setiap kelompok usahakan berbeda temanya. Ya. Kemudian nih harus ada organ-organnya dan penjelasannya seperti apa. Itu pada poster. Bagaimana pada alat peraga? Dilihat. Seperti ini contohnya. Ya? Paham sudah di sini? Oke, ini contohnya. Selanjutnya kalian ini belum saya bagi tadi ya. Jadi siapa yang mau poster, siapa yang mau alat peraga? Saya minta angkat tangan untuk yang poster. Dua kelompok ini poster ya. Kemudian yang alat peraga, baik, dua ya, diingat ya. Itu kemauan kalian sendiri ya. Oke. Diperhatikan itu. Untuk yang alat peraga ini sendiri, Bu, bolehkah ditempelkan atau dijelaskan di situ? Boleh. Poster juga begitu, Bu. Saya mau jelaskan di sini tentang, ditambahin di sini penjelasannya umpamanya. Tapi ingat harus terbaca pada saat nanti presentasi. Itu ya? Paham ya? Oke. Kalau yang ini tadi, boleh mencontoh yang ini.
ataupun dengan yang lain. Yang penting pada saat menjelaskan kalian harus juga memberitahukan ke teman-temannya, saya ini menggunakan alat ini loh, bahannya ini, gitu ya. Paham sampai sini ya? Penjelasannya di sini. Bu, saya mau tambahi keterangan di bawahnya. Umpamanya mulut itu tuh fungsinya untuk apa? Enzimnya apa? Boleh kalau mau. Tapi yang ditakutkan adalah nanti, Bu, tidak cukup, saya mau jelaskan sendiri saja tanpa ditulis. Boleh. Ya, tergantung dari kesepakatannya. Nah, sekarang saya minta kalian membuat kesepakatan dulu deh. Ya, bersama saya. Apa itu kesepakatannya? Kalian ini proyeknya bisa enggak kalau 30 menit? Membuat merancangnya ini 30 menit? Bisa. Presentasinya 10 menit bisa enggak? Bisa. Betul bisa? Oke. Diskusikan dulu. Sekarang diskusikan dulu mau tema apa untuk poster dan yang untuk alat peraga ini mau dibikin seperti apa. Silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi dulu. Sudah tahu semua ya temanya apa? Baik, saya ulang. Di sini nanti tolong kalian harus sesuai dengan tema. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong di situ lengkap ya, organnya apa saja, kemudian fungsinya apa. Dijelaskan di situ. Nah, yang menjelaskan nanti harus detail. Terutama yang tidak tertulis di situ. Paham enggak? Paham ya? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tidak. Yakin ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu alat dan bahannya dibawa? Bawa. Ditaruh di atas meja semua tolong. Baik, silahkan. Jika alat dan bahannya sudah siap, saya mempersilahkan kalian untuk membuat proyek kita hari ini. Silahkan. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok yang presentasi duluan. Ya, silahkan langsung. Kelompok yang lain tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian diperhatikan pada saat temannya menjelaskan. Ingat, kelompok lain
Tugasnya adalah membuat pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Pertanyaan atau tanggapan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana, saya sebagai moderator kelompok 1. Perkenalkan teman-teman saya, Sabila, Ayu, Nela, Haikal. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan manusia. Dipersilahkan kepada teman saya Sabila untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat peraga dari kelompok kami. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil. Kerongkongan esofagus berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan menjadi lebih halus seperti bubur. Usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan dan tempat penyerapan air. Rektum berfungsi menyimpan feses. Anus untuk tempat pengeluaran feses. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan? Yang pertama, jelaskan enzim yang terdapat pada lambung dan jelaskan fungsinya. Pertanyaan yang kedua, tuliskan enzim-enzim yang terdapat di dalam usus halus. Ya, ada dua enzim, yaitu enzim renin dan enzim pepsin. Enzim renin adalah berfungsi mengubah kesainogen menjadi kasein, sedangkan enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptid. Jawaban yang kedua, protease, sukrase, laktase, dan laktase. Baik, itu jawabannya kami. Ada tanggapan untuk proyek kami? Baiklah, jika tidak ada, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat teman-teman yang sebentar. Saya mau nangkepin sedikit aja. Pada saat menjelaskan tadi, saya kan sebelah sini. Sebaiknya pada saat air dibuang tadi kan menjelaskan mulut diiatkan. Pada saat menjelaskan itu aja ya. Udah bagus semuanya ya. Baik, tepuk tangan lagi buat nomor 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dan teman saya Aldo, Dini, Rahel, dan Fikri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilahkan kepada Aldo untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan alat peraga tentang sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran cukup lebih kecil untuk ditelan ke dalam perut. Kerongkongan. Kerongkongan sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Usus halus. Usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan untuk seluruh tubuh. Usus besar sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan dan tempat penyerapan air. Rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Anus berfungsi sebagai mengontrol pengeluaran tinja melalui kontraksi otot. Jelaskan cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Pertanyaan kedua, apakah fungsi yang kedua pada manusia? Untuk membuang limbah tubuh tertentu atau terutama pigmen harus menyerap sel darah dan kemudian kontrol. Dulu ya. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fatih Dwi Pangga sebagai moderator. Di sebelah saya ada Gita, di sebelah Gita ada Ririn, di sebelah Ririn ada Nabila, dan terakhir ada Nadia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai petualangan makanan di tubuh kita. Saya persilahkan Gita untuk menjelaskan hasil presentasi kami. Baik, saya akan membahas sekali tentang petualangan makanan di tubuh kita. Saya mengatakan yang makanan dan petualangan di dalam tubuh kita. Dimulai dari mulut. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan dalam sistem pencernaan adalah membawa makanan ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung berfungsi dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk menyerap makanan lebih lanjut. Selanjutnya ada usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dan makanan dan minuman. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar fungsinya adalah menyerap air mineral dan beberapa nutrisi yang tersisa dari makanan. Selanjutnya ada rektum. Fungsi rektum adalah menyerap kelebihan air dan menahan hingga penuh saat cara memicu keinginan buang air besar. Terakhir ada anus. Fungsi anus adalah sebagai pintu keluar akhir pencernaan. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan? 1. Jelaskan fungsi hati sebagai bagian dari pencernaan. 2. Apakah fungsi dari anjing ketialin? Sebutkan contohnya.
yang berfungsi menjaga atau amnion dan gula yaitu makrose dan glukosa. Contohnya, jika kalian membiarkan nasi dalam yang dalam kadar tawar beberapa saat kemudian akan terasa manis. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprisa Azara sebagai moderator. Saya Syedah Humaira sebagai menjelaskan organ pencernaan yang ada di depan. Saya Rizky Aditya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Yuk Kenali Pabrik Pengolahan Makanan. Saya persilakan Humaira untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pabrik pengolahan makanan. Yang pertama, kita berfungsi untuk menghasilkan makanan hingga berhasil dan berperan. Setelah tersebut, makanan akan melakukan pengolahan. Dan di mana pengolahan berfungsi sebagai olahan makanan untuk makanan yang lambung. Setelah itu, setelah melakukan pengolahan, kita akan berfungsi lambung. Lambung berfungsi untuk menghasilkan makanan menjadi haus, dengan buat enzim kecil. Setelah makanan diolah menjadi haus oleh lambung, lambung akan melakukan makanan menutup haus. Haus ini berfungsi sebagai makanan dan makanan yang terangkat. Setelah semua dan makanan yang diserahkan hanya limbah, makanan yang berfungsi limbah akan diserahkan menutup bisa. Bisa berfungsi sebagai tempat mengumpulkan sisa makanan dan tempat penyimpanan air. Setelah itu, makanan terakhir, limbah makanan akan disimpan di daging sampai siap untuk dikeluarkan dan harus berfungsi mengontrol pengeluaran dia melalui produksi otot. Itu tadi hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, itu apa saja? Yang kedua, apa fungsi dari gigi? Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jejer di sini ya. Kira-kira mana nih yang paling bagus menurut kalian? Cuma saya ada beberapa sih yang saya bilang tulisannya ya, tolong dibesarin. Tidak kelihatan di sana. Tuh, ada di sini. Kelompok mana yang bagus? Kelompok? Angkat tangan yang kelompok 1. Wah, banyak nih. Oke, saya ucapkan selamat buat kelompok 1. Tepuk tangan. Untuk semuanya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Baik, sekarang silahkan kalian membuka Chromebook-nya untuk mengerjakan evaluasi. Silahkan. Baik, sekarang kita menyimpulkan bersama. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Silahkan. Proses pencernaan manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses untuk di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Kayak Gita? Kesimpulan organ dan fungsi sistem pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan. 2. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dalam kurung faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan dalam kurung esofagus. 3. Lambung. Fungsi lambung diantaranya untuk 1. Mencerna protein, 2. Menyimpan makanan dalam kurung selama 2-5 jam, 3. Mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena ada asam lambung. 4. Usus halus dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum.
Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum dalam kurung usus kosong dan ileum dalam kurung usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. 5. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan. 6. Rektum dan anus. Feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Anus akan berfungsi sebagai tempat untuk pembuangan feses atau zat sisa makanan. Oke, sip. Sama-sama kita ulang ya. Kesimpulannya yang pertama tadi, proses pencernaan itu berarti ada dua. Ya kan? Ada mekanik dan kimiawi. Mekanik berada di, contohnya, 1, mulut. Kalau kimiawi ada? Kimiawi ada di kerongkongan. Usus halus di situ. Oke, selanjutnya. Yang kedua, organ-organnya. Pertama, organ pencernaan apa saja tadi? Mulut. Oke, fungsinya mulut. Menjadi bagian lebih kecil. Kerongkongan menyalurkan makanan menuju ke lambung. Kemudian lambung fungsinya tadi kan dihancurkan tapi belum halus sekali. Pada saat di lambung lebih halus lagi seperti bubur lah bahasanya begitu. Kemudian usus halus. Oke, sari-sari makanannya diserap di situ. Kemudian usus besar. Dia menyerap sisa air. Kemudian rektum. Penyimpanan sementara feses gitu ya. Kemudian anus. Oke, tempat pengeluaran terakhir. Oke, selanjutnya yang kedua adalah refleksi. Apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Yang pertama? Oke, silahkan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu saya memahami organ-organ apa saja yang berperan pada sistem pencernaan beserta fungsinya, serta proses sistem pencernaan dapat terjadi. Oke, yang kedua, apa yang belum kalian pahami dari kegiatan kali ini dan bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami materi ini? 2. Yang belum saya pahami yaitu sulitnya saya mengingat enzim-enzim apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan. Cara saya memahami materi ini yaitu dengan bertanya kepada guru atau teman saya. Oke, baik. Kalau tidak paham itu, bertanya saja kepada guru. Jika malu dengan saya, silahkan bertanya dengan teman. Kalau malu dengan teman bagaimana? Internet. Internet kan ada macam-macam tuh. Ya kan? Sekarang sudah canggih ya, nggak repot lagi. Oke, refleksi yang ketiga. Bagaimana tanggapan kalian tentang proses diskusi kali ini? Dari diskusinya ya. Tanggapan saya terhadap diskusi tadi sudah baik. Namun, karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan hanya dibatasi 2 saja. Oke, tadi dibatasi 2 nggak sih? Kayaknya dibatasi ya, supaya tidak terlalu lama ya. Oke, saya tambahkan sedikit yang pembelajaran yang akan datang siap-siap dipelajari di rumah, yaitu penyakit pada sistem pencernaan. Jadi tolong dipelajari baik-baik ya. Oke. Untuk mengakhirinya, hari ini sudah selesai pelajarannya, cuman saya minta kalian tolong lebih banyak bersyukur kepada Allah. Apa? Kita diberikan sistem pencernaan yang sempurna. Baik, itu saja, banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Baik, saya minta tolong untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih Ketua Kelas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.